Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mulai ibadah kita pada sore ini, ibadah Pasutri. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita berikan pujian. Sebelumnya kita merasakan ajaran Tuhan dalam kehidupan.
Kami tinggikan dalam kehidupan kami. Biar Tuhan kehidupan kami Tuhan berkenan di hadapan setiap saudari tempat ini Tuhan boleh menjadi contoh bagi setiap tetangga kami, keluarga yang lain, keluarga kami yang cinta Yesus ya Bapa. Terima kasih Tuhan pada sore ini. Kami akan mulai ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan firman Tuhan yang kami dengar. Kau kata di tengah-tengah kami Tuhan memuji muliakan nama-Mu. Memuji nama Bapa yang dalam nama Yesus kami sudah berdoa syukur. Haleluya Yesus. Amin. Masih kita berdiri saudara. Ingin dengan pujian dengan dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Menunggu siapa yang menunggu bersaksi, kita naikkan pujian setia-setia. Shalom Bapak Ibu, selamat sore. Kasih Tuhan selalu baru untuk kita. Setiap kita yang merasakan kasih Tuhan. Saya mengenang orang tua saya mau 2 bulan nanti tanggal 4 waktu dia meninggal tanggal 4 September pagi hari subuh. Nanti tanggal 4 pas 2 bulan. Tapi saya masih ingat bahwa pesan beliau itu selalu harus berbuat baik, terutama untuk anak-anak saya. Kalau ketemu omanya, waduh takutnya luar biasa. Tanya mamanya tuh, A sampai Z itu tahu semua. Kamu tadi pagi nggak beres-beres rumah ya? Terus nanti pulang saya diomelin. Dia bilang, tapi laporan ya sama oma ya? Waduh, aku bilang kapan sempatnya baru kita ke oma, gimana? Saya mau laporan. Pokoknya kalau di rumah nggak beres apa-apa, nggak dibantu orang mamanya, omanya ngoceh dari A sampai Z. Kok tahu sih, papi ngomong ya? Boro-boro ngomong. Kamu kan tahu sendiri, oma punya pacar yang berkenan. Jadi anak-anak itu kalau ketemu omanya di Bekasi, udah ngeri duluan. Ngerinya apa? Takut diocehin yang di rumah itu. Kalau omanya dia tuh belum bantu mama nyapu, belum bantu mama nyuci piring, belum beres-beres kamarmu kotor sekali, itu semua keluar. Tapi saya ingat bahwa hanya pesan sama mama saya itu,
kasihlah orang yang nggak mampu, berkati mereka gitu ya. Karena ingat Bapak Ibu, kalau kita kasih itu luar biasa. Kasih agape, ingat kita begitu lahir kasih agape itu selalu melekat di hati kita. Saya selalu ingat mama saya berpesan, jangan sombong dan jangan iri hati. Selalu rendah hati walaupun kita nggak punya, tetap kita berbagi kasih. Makanya kalau kita punya hati, punya kasih, punya iman, itu tiga itu perlu banget itu dalam hidup kita. Ya. Terus saya hari Selasa yang lalu saya pernah ketemu orang jual kopi berdua suami istri pakai keranjang yang kita di Indomaret itu keranjang plastik itu. Pikirin dulu itu Bapak Ibu. Kan hujan, udah mau hujan. Istri saya dulu ngapain? Pakai beli beras. Pakai lagi beli beras. Terus pegang uang jalan ke sana, ketemu kasih lagi. Waduh, gue bilang istri saya udah apa yang diomongin sama mama saya, sama dia kan mantu ya. Jadi terinspirasi gitu. Di Grand Duta tuh Bapak Ibu kalau ketemu dia duduk di situ di lapangan, ada beberapa orang suka olahraga, ketemu orang cinta kayak Om Kambai, kayak orang tua kurus, kayak bukan adik beradik atau nggak tahu apa, main jual kopi pakai keranjang, 2 keranjang itu. Saya bilang, istri saya suruh, coba lihat bawa beras. Nah, istri saya itu begitu tuh. Kalau ada Felix, ingat Felix kalau istri saya lihat orang dorong gerobak, anaknya dan istrinya ada di dalam gerobak, putar balik tuh mobil. Kalau Felix sudah ngomong sendiri, dia kan yang nyetir. Kenapa nih? Putar balik. Apanya yang putar balik? Alah, tahunya mau ngasih barang. Itu sampai sekarang saya teringat bahwa orang tua saya itu pesen selalu berbuat baik walaupun dalam kekurangan. Jangan tunggu kita kaya, nggak boleh. Ya, kalau kita bisa berbagi, saling berbagi itulah. Itu kami di keluarga kami gitu. Walaupun kami dengan kekurangan, saya punya mobil yang baru itu masih kredit tuh Pak, tahun depan baru habis. Tapi kami punya hati, punya kasih dan punya iman. Nah ingat tuh, 3 itu harus selalu kita perhatikan. Kadang-kadang ada teman ngoceh di sini, Bapak kasih mobil, tapi kami punya hati, kami punya iman, kami punya kasih agape. Walaupun mobil itu belum lunas, tapi kami punya kasih. Bukan harus tunggu kaya kita ngasih orang. Pesan mama saya untuk anak-anaknya, cucunya gitu. Sampai sekarang saya merasakan bahwa udah mau 2 bulan mama saya pergi, masih terngiang-ngiang aja di telinga sama anak saya. Kalau udah ketemu neneknya, waduh dia udah takut aja. Sampai jet itu keluar deh bahasanya deh. Di situ. Ini Bapak Ibu saya ingatin, kalau kita susah, mungkin ada yang lebih susah dari kita. Kasihlah. Kami juga bukan, saya bukan pengusaha Bapak Ibu, nggak buka toko, gaji apa adanya. Suami istri saya, kami dapat gaji hanya kadang-kadang dibayar tuh nggak tanggal 31, tanggal 1 enggak Bapak Ibu. Semau-maunya orang bosku kalau mau gaji kita, kadang-kadang 2 bulan ditagih, belum bayar ya Pak Martin. Yang merasa mungkin, ya udah gitu-gitu, belum bayar Pak Martin. Sampai istri bilang, bikin kwitansi itu, bukti kirim ke dia, gitu. Terus dia bilang, oh iya dia lupa Pak Martin. Nah kami gitulah hidupnya apa adanya. Jangan kita selalu bilang, hati ada dalam hati kita mau memberi, mau ngasih. Maka kadang-kadang mama istri saya itu selalu pikirannya kasih orang yang nggak sanggup kasih. Tapi ada pun yang pernah merasakan, ya itulah kami apa adanya kami. Kami bukan pengusaha, bukan bos, bukan, kami sama-sama kerja. Kadang-kadang juga beras habis, gaji belum dibayar sama orang, tapi kami belum dibayar. Tapi itulah kami. Kadang-kadang kami di perusahaan kan ngerti Bapak Ibu, kerja dengan orang freelance ini,
mereka nggak punya nggak ada omset, diam aja kami. Apalagi COVID Bapak Ibu, kami pernah nggak digaji 2 tahun, udah diam aja kita. Sama-sama bos bilang, Pak maaf ya, kita sama-sama merasakan. Ya udah deh, apa adanya. Saya bilang yang penting mama kita punya hati aja, biar kita banyak doa di dalam hati. Maka saya bilang, mama saya 82 bulan ini meninggal, ya saya tetap masih terngiang-ngiang pesennya terlalu harus baik sama orang menyakiti hati harus selalu diperhatikan, orang yang mampu harus diperhatikan. Makanya kasih agape selalu melekat di hati istriku begitu tuh, kepalanya aja nempel, kalau nggak nempel Pak dikasih juga kepada orang. Ya itu istri itu nggak bisa dia begitu orangnya, nggak bisa dia puji Tuhan lah. Saya bilang dapat istri seperti itu, orangnya terlalu memperhatikan orang, dia nggak perhatikan diri. Pokoknya yang penting saya bisa makan, bisa itu udah dah. Ya Tuhan berkati kita semua, amin. Shalom, puji Tuhan, kita semua bersyukur pada Tuhan. Hari ini kita sudah mulai dari doa puasa kita di tempat ini. Kita percaya seberapapun kita yang hadir itu tidak mengurangi sukacita kita untuk datang menyembah Tuhan. Jadi saya mengajak semuanya kalau boleh, ya jangan terkenal kami dengan itu harap kita, karena hanya banyak orang-orang yang kami saja gitu. Baik itu di luar malam juga terkenal juga halak kita. Ya, jadi saya menghimbau kalau boleh, ayo seperti Sri Bu Lili bilang, ayo selagi masih ada waktu, dikasih kesempatan, ayo. Bukan hanya untuk komisi wanita saja, tapi pria juga boleh. Saya hanya minta dukungan doa di mana nanti hari Senin itu CV yang akan diberikan kepada pimpinan. Itu sudah seminggu yang lalu sebenarnya disuruh siapkan sama bapaknya Pak Paulus, tapi karena anak-anak biasa mengulur waktu sehingga sudah 1 minggu ini masih belum disiapkan. Jadi tadi saya minta tolong ke Bapak Gembala supaya membuatkan CV-nya supaya nanti hari Senin Bapak Paulus bisa menyerahkan kepada pimpinannya. Saya minta dukungan doa karena tanpa Tuhan yang membela keluarga kami, tanpa Tuhan yang kami libatkan, maka mustahil. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, apapun yang kita rencanakan, biarlah itu hanya kehendak Tuhan yang terjadi. Saya minta dukungan doa agar dimanapun nanti anak kami ini ditempatkan, dia bisa menjadi terang dan garam. Lebih-lebih di sana itu yang Kristen itu cuma sedikit ya, mungkin nanti hanya bisa berdialog dengan bapaknya, tapi saya percaya mereka dijadikan kepala dan bukan ekor. Dengan kasih Tuhan yang akan memberkati setiap pekerjaan yang dikerjakan. Itu saja kesaksian dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan ada lagi, Bapak Saudara sekalian. Selamat Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan kita boleh kembali berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kesaksian saya yang saya alami minggu ini ya, kalau hari Senin kemarin saya coba, sebenarnya 2 minggu lagi saya istirahat di rumah, tapi karena pimpinan saya selalu telepon gitu, kapan masuk gitu. Terus hari Senin itu saya coba, tapi kalau saya nggak kuat, saya istirahat di klinik yang kata saya.
puji Tuhan selama seminggu ini saya sudah bisa bekerja dan emang sering merasakan sakit tapi nggak terlalu ini gitu, masih bisa saya tahan. Saya berdoa sama Tuhan berikan saya kekuatan gitu, karena di perusahaan saya itu kan setiap hari pengurangan terus gitu ya. Kalau saya mau dipanggil siap gitu, saya terserah sama Tuhan saja gitu. Kalau saya sudah dipanggil mungkin berkat saya bukan ada di situ lagi gitu. Yang hanya saya saksikan gitu ya, tanggung jawab saya di sana itu ya saya jalankan dengan baik gitu. Dan yang kedua, kesaksian miracle anak saya. Kalau minggu yang sebenarnya harusnya Sabtu kemarin sih saya bersaksi, tapi karena saya gak ibadah malah pulang dari puncak sampai tempat. Kalau hari Rabu ya bukan intinya, anak saya miracle kan udah berangkat sekolah tuh jam ada pom gitu. Kalau mereka itu mau mengadakan Natal, terus ada dikasih pom dari sekolahan untuk minta persetujuan dari orang tua dengan biaya sekian gitu. Saya udah foto. Habis itu dia masukkan ke tas. Pagi-pagi itu dia ganti tas dan itu pom itu nggak diambil dari dalam tasnya. Jadi dia berangkat, tiba-tiba di sana dia minta pomnya itu, ya tinggal gitu. Terus dikasih izin untuk pulang ambilnya. Jadi dia pulang, nyampe rumah nyari-nyari mana mak. Ternyata udah dicuci si Devi, tasnya udah hancur jadi bubur gitu. Gak apa-apa, ini aja miracle, foto aja kasih ke gurunya kalau saya ada tanda tangan gitu. Ya udah kirim mak. Gitu. Selama dia balik ke sekolah, sepanjang perjalanan mungkin pada SMK 9 situ ya dekat. Ada bapak-bapak katanya. Tapi saya bilang sebelum berangkat itu hati-hati ya miracle, kata saya. Iya. Jangan kemana-mana langsung pulang, nanti ditanyain dulu kelamaan waktunya gitu. Iya. Terus akhirnya sepanjang perjalanan itu kayaknya ada bapak-bapak yang minta tolong gitu. Namanya dia nggak pengalaman, terus dia berhenti suruh antar ke Sangiang gitu di daerah lewat sebelum SMP 12. Udah gitu dianterin ke rumah Pak Haji. Udah gitu nyampe di sana katanya Pak Hajinya nggak ada deh. Di kantor kelurahan anterin saya dong. Nggak ada Pak, aku udah kelamaan gitu kan. Saya mau sekolah, nggak apa-apa deh nanti saya kasih duit gitu. Terus akhirnya karena dia nggak mau, tolonglah saya deh katanya. Terus tiba-tiba si bapak itu ngambil HP Nokia katanya, tulit gitu di telepon. Terus dia angkat dulu ini teleponnya katanya. Saya nggak mau kata mereka. Terus akhirnya tolonglah bantu saya, ini orang penting katanya. Adik kan nggak mau ngantar saya ke kantor kelurahan, tolonglah angkat kata dia. Terus akhirnya miracle angkat, tapi dia gini doang, iya gitu. Jadi habis itu dikasih. Terus akhirnya mungkin itu ya kita nggak tahu ya mau hipnotis miracle apa enggak, kita nggak tahu itu. Saya serahkan aja kepada Tuhan. Akhirnya miracle itu sadar kan nggak ada apa-apa gitu. Terus gini aja deh, pinjam dulu motormu, ini pegang aja di tas saya gitu kan. Terus mungkin ya bukan jamaah miracle gitu ya. Enggak lah Pak, enggak, saya pergi aja, saya udah kelamaan nih, langsung ditinggal si bapak-bapak itu. Dia pulang udah jam 5 lewat gitu. Mak, aku ada cerita kata dia. Cerita apa? Sambil dia gemetaran juga ceritanya itu kan. Tadi siang bla 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 seperti yang saya ceritakan tadi. Terus akhirnya makanya itu penipu ya. Lain kali kalau dia minta tolong, memang niat kita baik, tapi kan bagi mereka malah kita yang jadi korban. Saya bilang seperti itu. Oh iya mak. Terus akhirnya itu makanya selalu berdoa sebelum berangkat, pamit sama orang tua baik-baik kata saya gitu kan. Dan memang puji Tuhan setiap saya berangkat itu pamit gitu ya, selalu saya pegang kepalanya itu gitu. Tuhan berkati ya mak gitu. Saya percaya itu kalau bukan Tuhan yang ada dalam hidupnya, pasti dia udah motornya diambil ya. Kalau motornya diambil, kalau nyawanya juga ikut hilang gitu kan.
Tapi saya percaya itu semua karena pertolongan Tuhan. Sekian kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, itulah kesaksiannya. Memang zaman sekarang banyak yang kayak gitu, kayak hipnotis gitu. Kena pura-pura telepon gitu, banyak kejadian-kejadian. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih melindungi si Rakel dan kita percaya itu berkat Tuhan. Siapa lagi? Itu udah ada waktu ya, kita menaikkan pujian, kita mau datang firman Tuhan. Kita naikkan pujian, bagaikan pujian nasihat hidup. Menjadikan kami suami maupun istri yang memiliki kualitas di dalam rumah tangga dan pernikahan kami. Menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ditinggikan, diagungkanlah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita membaca di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-30. Satu bagian firman Tuhan yang seringkali kita baca dan menjadi satu rujukan bagi kita untuk meningkatkan kualitas dari pernikahan kita. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Efesus pasal 5 ayat 25 sampai ayat yang ke-30. 2, 3. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat
dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau keruh atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat 30, karena kita adalah anggota tubuhnya. Puji Tuhan. Pernikahan itu adalah sebuah relasi atau hubungan tentang bagaimana setiap pribadi itu memberikan diri secara cuma-cuma kepada masing-masing pasangannya. Jadi satu ciri khas pernikahan Kristen itu adalah adanya pemberian diri secara cuma-cuma kepada masing-masing pasangannya. Pertanyaan besarnya adalah begini: apakah dimungkinkan ada konsep atau prinsip pernikahan tanpa ada unsur yaitu pemberian diri secara cuma-cuma kepada pasangannya? Jawabannya kemungkinan besar adalah ada. Karena tidak semua pernikahan Kristen itu berdasarkan kepada prinsip-prinsip firman Allah. Ada kalanya sebagian orang mengabaikan prinsip-prinsip dan ketetapan-ketetapan firman Tuhan dan menggantikannya dengan pemahaman, dengan pengetahuan, dengan kepintaran tentang bagaimana cara menempatkan, cara mengatur pasangan itu sesuai dengan kehendaknya. Nah, pernikahan yang seperti ini, yang semacam inilah yang kemudian akan sering mengalami hambatan, akan sering mengalami rintangan, seolah-olah bahwa pernikahan itu mengalami satu kegagalan di tengah jalan. Padahal yang perlu direvisi adalah bagaimana tingkat pengertian seseorang tentang pernikahan itu. Ketika seseorang menjadikan pernikahan atau pengertian pernikahan itu sebagai prinsip dasar utama, kalau tidak mengedepankan tentang nilai-nilai kebenaran, maka cepat ataupun lambat pernikahan itu akan menjadi satu pernikahan yang menyakitkan, satu pernikahan yang menyedihkan. Karena memang Bapak Ibu Saudara, kita bisa mencermati hari-hari ini. Kemarin saya ditelepon di WA segala macam tentang sebuah pernikahan. Saya tanya, dulu menikahnya Kristen? Iya. Kenapa berpisah? Saya tanya begitu. Ada KDRT, kemudian ada perselingkuhan dan seterusnya. Saya mau mempertegas begini Bapak Ibu Saudara, apapun konsepsi di dalam pernikahan, orang masuk di dalam pernikahan, yang pertama-tama itu adalah prinsip dasar utama ini yang harus dikembangkan, bahwa pernikahan itu adalah relasi atau hubungan memberikan diri secara cuma-cuma dari satu orang kepada yang lain. Tidak boleh ada unsur paksaan, sebab unsur paksaan itu hanya mendatangkan penderitaan. Sebab orang menikah, orang masuk di dalam pernikahan kan untuk
mencari kebahagiaan. Bagaimana satu dengan yang lain itu bisa melebur, bisa menjadi satu, saling membangun, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Tapi kalau ujung-ujungnya harus menderita, ini kan sebab pernikahan itu kan tidak boleh diakhiri oleh waktu, oleh kenyataan-kenyataan kesulitan pernikahan. Jadi betapapun orang mengawali sebuah pernikahan, yang terpenting adalah bagaimana pasangan itu mengerti bahwa relasi yang dibangun itu harus berdasarkan pemberian secara cuma-cuma. Artinya ada satu kerelaan yang begitu dalam, dan kerelaan itu sebenarnya tercermin di dalam ayat yang ke-25 itu dalam Efesus pasal yang ke-5, mengasihi. Orang yang mengasihi pasangannya tidak mungkin dengan unsur-unsur yang negatif. Seorang pasangan yang mengasihi pasangannya, dia pasti akan memberi diri untuk dan kepada pasangannya. Inilah yang saya sebut sebagai mutualitas pernikahan itu. Mutunya sebuah pernikahan Kristen adalah dimulai dari relasi atau hubungan memberi diri. Kalaupun memberi diri itu harus mengalami penderitaan, harus mengalami kesusahan, ia akan dengan sigap, dengan senang, dengan tabah menghadapi itu semua. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga pernah melihat di laman Facebook ya, pernikahan orang Cina. Jadi semenjak ia menikah mendapatkan anak pertama, rupanya efek dari melahirkan anak pertama itu badan istrinya itu harus lumpuh, dibawa ke rumah sakit, dibopong sampai badannya itu menjadi kurus kering. Tapi hebatnya di dalam kisah peristiwa itu suaminya itu tetap mendampingi. Dilatih bagaimana bergerak, bagaimana berjalan, bagaimana melakukan aktivitas sebelum dia mengasuh anaknya, belum dia bekerja mencari kehidupan untuk kebutuhan hidup. Tapi memang hasil kerja keras itu pada akhirnya membuahkan hasil, ya, membuahkan hasil yang baik. Istrinya yang tadinya lumpuh total itu dalam kurun waktu sekian lama, kemudian pulih lagi istrinya itu, pasangan hidupnya. Dalam catatan itu ditulis tidak ada keluhan. Meskipun banyak orang mencibirkan mulutnya ketika ia harus ke rumah sakit. Inilah yang saya maksud dengan mengasihi itu. Ada pemberian diri sepenuhnya secara cuma-cuma. Tidak harus mendapatkan rangsangan dari pasangan, tidak harus mendapatkan teguran dari pasangan. Namanya orang yang sukarela, namanya orang memberi. Itu siap, tidak siap, ya siap gitu. Seperti slogan kepolisian kita, ketika salah ditampar tidak boleh berkata maaf komandan, dia tetap harus berkata siap. Siap apapun yang terjadi, dia harus berkata siap. Inilah maksud saya mutualitas sebuah pernikahan itu. Dimulai dari sebuah relasi memberi diri secara cuma-cuma. Sebab kalau tidak, pernikahan itu berat. Karena pernikahan itu tidak hanya bicara tentang mentalitas, tetapi juga bicara tentang kualitas jasmani keseharian itu juga. Sebab tanpa sebuah dasar
relasi pemberian secara cuma-cuma, maka pernikahan itu menjadi pernikahan yang hambar, menjadi sebuah pernikahan yang mendukacitakan bagi pasangannya. Mendukacitakan bagi pasangannya. Dasar penting menurut saya bahwa mutualitas sebuah pernikahan itu dimulai dari relasi yang benar. Seperti apa itu pemberian diri secara cuma-cuma kepada pasangannya. Nah, di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat 25 sampai ayat 30 itu ada catatan penting menurut saya terkait dengan mutualitas dari sebuah pernikahan berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Mutualitas pernikahan itu terlihat pertama dari ayat yang kita baca bahwa mitra dari pernikahan itu harus menjadi yang pertama dan terutama. Ini yang kita bahas untuk beberapa lama saatnya, bahwa mitra pernikahan atau pasangan kita itu harus menjadi yang pertama dan terutama. Tuhan kan mengajar kepada kita ya, hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Hukum yang kedua adalah mengasihi sesama. Bapak Ibu Saudara, mitra pernikahan itu harus menjadi yang pertama-tama. Pasangan hidup kita itu adalah yang harus pertama-tama, yang selalu ada di dalam pikiran kita. Kita buka mata, bukan berarti saya sedang menomorduakan Tuhan, tidak. Tetap Tuhan itu di atas segala-galanya di dalam pernikahan kita, menjadi dasar yang fondamen. Tetapi terkait dengan mutualitas pernikahan, maka pasangan hidup itu harus menjadi yang pertama dan terutama. Yang kita ceritakan, yang kita bicarakan, yang kita pikirkan itu adalah pasangan, bukan pasangan yang lain. Tidak lagi bicara di tengah jalan, oh itu cantik ya, gitu, suaminya. Lalu istrinya bilang, waduh parasnya ganteng, badannya putih, badannya sekel gitu. Bukan membicarakan tentang itu. Kalau membicarakan tentang yang lain, nanti usia 50-60 pasti kisut. Saya ingat Pak Husin ketika pagi-pagi dulu waktu muda itu keker gitu. Keker. Tapi setelah usia dimakan usia turun gitu. Kalau dulu ada anekdot ya, kalau muda tatok buaya. Tapi setelah usia tua, buaya itu jadi cicak gitu. Jadi kisut gitu. Jadi kisut. Nah, kalau ukuran kita ketampanan, kecantikan orang lain, tunggu dulu, lihat usia. Tadi kan saya bercanda, Ibu Chandra rambutnya sudah mulai putih loh. Saya bilang begitu dari belakang. Padahal saya lihat kemarin itu masih hitam semua gitu. Oh enggak, saya sudah tua gitu. Emang berapa usianya? 42. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Sekali lagi usia kita salahkan. Nah, kita tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan seperti ini. Artinya kita tidak boleh membanggakan, tidak boleh menganggap hebat usia-usia muda gitu. Kalau kasih kita hanya diprioritaskan kepada masa lalu, konteks masa lalu, kita akan menderita. Kan hidup itu terus berkembang, berjalan.
Hidup itu kan terus berjalan, usia itu terus bergulir kan begitu. Ada waktunya kita jaya, ada waktunya kita enggak. Dulu kan waktu masih muda kita kerja keras, mau makan apa saja nggak ada uang, ya kan? Mau makan apa saja nggak ada uang. Nah setelah tua ada uang, nggak bisa makan. Kenyataan berbalik seperti itu. Ada uang ya Tuhan, gitu. Hanya ngiler saja. Kenapa? Mengingat tubuh yang rapuh. Saya hanya ingin mempertegas begini hari ini bahwa mitra pernikahan untuk menunjukkan mutualitas pernikahan itu, yang pertama-tama mitra pernikahan yaitu pasangan itu harus menjadi yang pertama, dan dia harus menjadi yang terutama. Pokoknya apapun yang terjadi Pak Husin dah gitu bagi Bu Lili ya. Apapun yang terjadi Pak Eko lah gitu. Mati hidup pokoknya Pak Eko gitu. Bagi Bu Galini yang mati hidup Pak Galini gitu. Itu yang saya maksud dengan mitra pernikahan itu harus menjadi yang pertama dan terutama. Bapak Ibu Saudara, saya membayangkan begini, seandainya kita punya konsep berpikir seperti ini, memahami satu nilai ini saja, bahwa mitra pernikahan itu harus menjadi yang pertama dan terutama. Saya nggak tahu bagaimana suasana pernikahan kita itu. Satu kali Bapak Ibu Saudara, saya sering ceritakan almarhum pendeta Petrus Widiatmaja di Parakan. Saya pernah datang 2 kali di gerejanya di Semarang, itu gereja tua. Tahun 94 saya diajar, dididik. Kami tidak diberi jadwal, memang waktu itu tidak ada jadwal nanti siapa yang mengajar pendeta siapa. Kami tidak tahu. Waktu jam 7 masuk duduk, setelah doa duduk diam sambil menunggu dosen. Nah Pak Petrus Widiatmaja suka pakai sepatu yang pantopel itu, kalau masuk jetak gitu. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara, ketika dia masuk ruangan, dengar suara langkah sepatunya saja, auranya itu membuat mahasiswa menangis. Ini contoh kasusnya, contoh kasus. Saya seandainya saja mutualitas pernikahan kita, mitra itu menjadi pertama dan terutama, betapa dahsyat efek pernikahan kita kepada anak. Betapa dahsyat pengaruh pernikahan itu kepada orang tua. Betapa dahsyat pernikahan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga orang mempertanyakan, oh waktu kita kemana? Oh, kok sendirian Pak? Bu kok sendirian gitu? Kemana pasangannya? Orang selalu akan bertanya gitu. Saya kan pagi selalu olahraga ya, harus olahraga minimal setengah jam. Meskipun orang yang sama yang bertanya itu Pak Pemulung itu, saya lupa namanya Pak siapa, dia selalu bertanya begini, kok sendirian Pak? Dia bilang begitu. Oh iya, istri saya sedang masak. Satu kali nanti olahraga lagi, dia tanya sendiri, jawab sendiri gitu. Tanya begini, kok sendirian Pak? Istri masih masak ya? Saya tinggal jawab iya. Selalu begitu. Istri kok nggak ikut Pak? Oh iya masak. Nah nanti lagi dia ngomong, kok sendirian Pak? Lagi masak ya? Iya. Saya bilang begitu. Dia rajin gitu bertanya kepada saya, karena istri saya suka ngasih gitu. Suka ngasih uang jajan kepada bapak itu, kasihan. Suka ngasih.
andainya saja mutualitas pernikahan kita satu prinsip ini aja, mitra pernikahan itu menjadi yang pertama dan terutama. Aura surga di dalam pernikahan itu dahsyat ya. Saya bisa membayangkan bagaimana gegap gempita suasana surga itu ditangkap oleh orang-orang. Kita itu menjadi inspirasi gitu. Bukan terkenal emosinya, bukan terkenal marahnya, bukan terkenal ocehannya, bukan terkenal makiannya, tetapi terkenal bagaimana pasangan itu menjadi mitra yang pertama dan terutama. Sekali lagi, pasti ada suasana yang berbeda dalam pernikahan kita. Ada sesuatu yang berpengaruh besar. Saya percaya begini Bapak Ibu Saudara, ketika mitra pernikahan itu menjadi yang pertama dan terutama, orang yang tidak kenal dengan kita pun, orang yang tidak pernah bertatapan muka dengan kita pun, mereka akan mengalami suasana surga, keindahan surga, kualitas surga itu. Dari mana? Ketika kita membangun pernikahan yang bermutu, auranya pasti beda. Suasananya ketika kita kemana dampaknya akan berbeda. Disinilah pentingnya Bapak Ibu Saudara harus muncul mutu dalam pernikahan itu. Dimulai dari mana? Memberi diri secara cuma-cuma kepada pasangannya. Dan ayat yang kita baca menunjukkan bahwa mitra pernikahan itu harus menjadi yang pertama dan terutama di dalam pikiran, di dalam perilaku, di dalam sikap, di dalam keseharian, di dalam waktu-waktu kebersamaan kita. Memprioritaskan pasangan adalah cara yang paling baik untuk menunjukkan mutualitas pernikahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Murah, izinkan kami untuk mengerti prinsip kebenaran ini. Jadikan pernikahan-pernikahan kami menjadi pernikahan yang bermutu, yang berkualitas, dengan cara kami memberi diri dengan sukarela kepada pasangan kami. Dan ajar kami untuk mengutamakan pasangan kami, ia menjadi yang pertama dan terutama di dalam keluarga kami. Bentuk dan jadikan kami keluarga-keluarga yang menciptakan surga di dalam rumah tangga, di dalam pernikahan kami. Bawa kami untuk masuk di dalam kehendak dan rencana dari Tuhan. Biarkanlah suasana surga mengalir di dalam pernikahan kami, di dalam keluarga kami, sehingga ini menjadi inspirasi bagi banyak orang dan mereka pun diberkati oleh Tuhan. Kekayaan dan kemuliaan dari Allah nyata sempurna atas pernikahan kami, di dalam dan demi nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita akan berikan persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur sore hari ini Tuhan, mana Tuhan kami sudah menyelesaikan ibadah kami Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami Tuhan semakin berkenan di hadapan-Mu, dan firman yang kita ucapkan Tuhan membuat kami semakin indah di hadapan-Mu. Sedangkan Tuhan kami memberikan persembahan,
Berkati tangan-tangan yang mulia ya Tuhan, sehingga Tuhan boleh kami pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian setia-setia. Setia-setia, setia sampai akhir, seperti Tuhan Yesus, setia sampai akhir. Apa kata Rasulku untuk kasih setia-nya, setia-setialah, setia sampai Selalu Bapak Ibu semua diberkati. Minggu depan, Sabtu depan ibadah keluarga kita tanggal 8 November. WL dengan kasih Tuhan Ibu Simanjuntak, firman Tuhannya Bapak Pendeta Muda Stephen, persembahan Ibu Novita Stephen. Demikian Bu. Baik, mari bersama kita berdiri, kita akhiri ibadah di dalam doa. Terima kasih untuk penyertaan dan pembelaan Tuhan bagi keluarga Ibu Simanjuntak. Tuhan jamah pulihkan dengan sempurna dalam nama Yesus. Terima kasih untuk kesaksian perlindungan atas miracle Tuhan yang bekerja terus. Memberkati Saudara Immanuel yang akan bekerja, Tuhan tolong semua terjadi hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Karenanya kami minta anugerah dan pertolongan Tuhan menyertai. Kesaksian Bapak Martin, Tuhan yang memberkati. Dan kami berdoa bagi anak daripada Bapak Eko dan Ibu Lili, Saudara Albert. Hamba mohonkan kemurahan Tuhan, beri jalan keluar, Tuhan membuka jalan semuanya. Kami percaya Allah yang menganugerahi dengan segala kehidupan yang baik, yang akan menyertai dan memimpinnya dengan sempurna. Seluruh keluarga kami, Tuhan berkati, taruhlah hikmat pengertian dari sorga, untuk kami dapat memahami dan mengerti prinsip-prinsip pernikahan, agar pernikahan kami semakin menyanjung dan meninggikan nama Tuhan. Diberkatilah, pulihkan Bapak Chandra dengan sempurna, tangan kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus memimpin dan memberkati sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Ayo komisi wanita yang besok sebentar lagunya kakak tuh. Kena omelan ini. Domelin nanti ngoceh-ngoceh. Enggak jelas jadi. Ya. Hah? Baik. Asal dibawain tadi, Pak. Saya enggak ngomel. Iya, dibawain nanti. Supaya enggak ngomel.